Shalom, saya dengan PDM Kristi, perempuan dalam misi. Kezia Chris Depari yang sering tampil di channel Pastor Yosua TEWUH. Ada postingan dari Pastor Sarah yang seolah menilai buruk tentang sosok Kezia Chris Depari. Nah, berikut penjelasan beliau di channel Julius HMC. Namun sebelumnya mari cermati kecerdasan Kezia Chris Depari sebagai debat Kristen Oneness Pentakosta yang cerdas dan berani, yang pernah Benteng Umat promosikan sebanyak 3 postingan. Yep. Jadi itu tetap satu pribadi. Tetap satu pribadi, prosopon sarki wajah daging. Yang menjadi daging siapa? Ketika dia kenosis di perjanjian baru, Yesus menjadi daging, makanya bisa disebut sebagai prosopon sarki, satu pribadi. Gitu. Nah, karena dia adalah Jehovah sendiri, Jehovah di perjanjian lama dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, dan Jehovah sudah menubuatkan dirinya, bukan duta atau utusan aku sendiri yang akan datang. Dia disebut Mosia di Yesaya, dan kemudian di Lukas 2 ayat 11, Yesus juga disebut Juru Selamat, Mosia. Nah, jadi kalau Jehovah dipanggil Bapa, ya Yesus itu ya Bapa itu sendiri. Nah, Kolonte, kolonte. Oh, no. Untuk saudara-saudaraku semuanya, untuk bapak, kakak, ibu, teteh, anak-anak muda semuanya, mungkin ada beberapa kalangan yang nonton ini. Walaupun ini sebenarnya 700 subscriber masih, tetapi ini banyak loh pengamatnya. Di belakang adalah teolog-teolog, dan ada beberapa yang memberikan nasihat ke saya. Jadi sebenarnya kalau diperhatikan, pada saat pertama saya bikin konten ini, channel YouTube ini, itu saya pakai masker. Kenapa? Karena saya memang pure mau buat suatu ajaran, mengajarkan ajaran. Saya tuh nggak perlu dikenal-kenal banget, nggak perlu muka saya tuh kelihatan banget. Yang penting ajaran saya tuh sampai, jadi pure. Karena di sini saya bukan mau cari makan di YouTube sebenarnya ya. Jadi nggak perlu sensasi untuk menaikkan rating dan lain-lain. Terus sebenarnya saya juga jarang ya buka-buka YouTube channel-channel yang lain. Itu jarang banget ya. Tapi saya nggak tahu kemarin itu tiba-tiba itu muncul di beranda. Itu dari channelnya Benteng Umat. Shalom Bang, izin ya saya share dikit ya. Saya juga udah komen di sana. Yang kemarin itu mengangkat sedikit perseteruan ya, menanggapi fitnahan-fitnahan dari nabi palsu si Sarah dan si Samuel ini. Pasangan hidup ya. Oke, kalian sini paham ya. Tuhan menetapkan seorang untuk menjadi PH atau jodoh kita, pasangan hidup kita. Tetapi ini semua tergantung dengan kita. Apakah kita mau kemari atau mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari, mau kemari. Nanti di sini kita akan buka di mana salah satu misi saya adalah mengidentifikasi Isabel Spirit di dalam gereja. Karena kita sudah mau menuju kedatangan Tuhan ya, kita harus bisa mengidentifikasi, kita harus bisa mendeteksi adanya Isabel Spirit ini di dalam gereja. Siapakah oknum-oknumnya? Kita harus tahu ciri-cirinya. Kenapa? Coba search di Google, ini bukan suatu kebutuhan. Coba buka keyword Isabel Spirit, Narcissism, dan manusia akhir zaman. Dan di mana orang-orang narsisism ini adalah nanti channel atau jaringan atau antek-anteknya antikris. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang satanic church, gereja setan, kita tahu memang itu sudah sesat. Tapi bagaimana kalau dibilang di Alkitab, rasul-rasul itu, penyesat itu nanti memang datangnya dari dalam. Secara halus, smooth, sistematis, teratur. Dan gereja ini sekarang ini sedang lengah. Gereja harus lakukan peperangan roh. Kenapa? Isabel Spirit ini akan menghancurkan gereja dari dalam, kekristenan dari dalam. Ingat, bukan agama lain yang menghancurkan kita, tetapi justru dari dalam virusnya, bakterinya itu. Juga ini akan merongrong anak-anak Tuhan, orang-orang percaya akan semakin banyak dijatuhkan, sama seperti Isabel Spirit di perjanjian lama ketika mengejar-ngejar Nabi Tuhan. Di zaman sekarang spiritnya ini adalah menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya. Ciri khasnya adalah roh perpecahan. Dan juga yang paling penting adalah mereka itu bertugas untuk menghancurkan keluarga-keluarga. Perhatikan di mana mulut mereka itu penuh dengan sumpah serapah, penuh dengan kutuk, dan selalu mengharapkan keluarga-keluarga hancur. Isabel Spirit.
Di akhir zaman ini, keluarga begitu sangat dipentingkan. Kenapa keluarga menjadi sasaran? Di Taman Eden yang pertama sekali, sasaran iblis merusak gambar Elohim itu. Salah satunya melalui apa? Melalui keluarga. Adam Hawa itu saling menyalahkan. Lo yang salah, perempuan itu, laki-laki itu. Waktu saya buka channel Benteng Umat ini, saya agak speechless aja sebenarnya dikit ya. Ternyata di dalamnya itu ada satu apresiasi. Ya, saya juga nggak tahu waktu saya masuk ke kontennya si Valen yang sudah mualaf, siapa itu Umar ya namanya. Jadi di dalam itu ada dari yang Muslim itu apresiasi, ya thank you ya, ya masalah yang komen negatif, selebihnya masalah keideologian. Misalnya kayak Islam bilang, kenapa Tuhan Kristen yang itu kan hanya tinggal diapologiakan saja. Ya positif itu saya ucapkan terima kasih ya, yang bilang bukan abal-abal, dan bahkan ada salah satu Muslim yang akhirnya ikutin channel saya. Kita biasakan jangan always claim-claim. Kalau klaim-klaim itu setiap orang bisa klaim. Tapi katanya seorang apologet itu setidaknya itu ada sedikit data dan kemudian ada pemikiran rasional. Jadi ketika saya membuat konten, saya nggak cukup klaim. Setidaknya ada data, ada gambaran, dan pemikiran rasional, pendekatan logis. Samuel Siahaan ini salah satu apologet sesat, penyesat, psikopat. Waktu saya bilang seperti itu, ini si ibu ini, si Sarah ini sangat ngamuk, dibilang TTM tulang tapi mesranya ini psikopat. Dan dia bernarasi bahwa Samuel Siahaan ini sangat dihormati oleh Muslim. Kita cek sesuai dengan data benar atau enggak. Roh cemburu, Saul iri kepada Daud karena Daud lebih banyak dielu-elukan. Jadi di dalam kepalanya itu si Saul ini, itu cuman otak-otak kejahatan, rencana-rencana busuk. Akhirnya apa? Roh Tuhan mundur dari Saul dan roh jahat itu menguasai, menghinggapi Saul. Oleh karena itu jangan tertipu dengan orang-orang agamawi, orang-orang yang kelihatan religius. Yang sebenarnya roh Tuhan itu sudah nggak ada lagi sama dia, tapi roh jahat. About mama saya juga itu pelayanannya udah puluhan tahun di bagian okultisme, pelepasan. Bahkan sewaktu dia ini punya atasan sama melayani, itu atasannya juga cemburu sama dia. Ini bukan soal apakah senior junior. Yang namanya roh cemburu itu bisa datang.
Once again, saya bilang ini bukan masalah cemburu biasa, tetapi ada memang tipikal-tipikal, ya. Percaya nggak percaya, ada memang orang di akhir zaman ini yang dirinya dipakai menjadi baitnya iblis. Bait Allah ada, bait iblis ada. Memang dipakai untuk apa? Misinya destroyer. Hati-hati dengan tim pelayananmu, hati-hati dengan rekan kerja kita. Makanya saya bilang, identifikasi orang, oknum-oknum yang punya Isabel spirit, Ahab spirit di akhir zaman ini. Jangan sampai keluargamu hancur dengan kehadiran orang-orang ini. Jangan sampai pelayananmu, semuanya itu hancur dengan kehadiran orang-orang ini. Jangan sampai gereja menjadi rusak, tidak sehat dengan kehadiran orang-orang seperti ini. Mereka sebenarnya bukan Kristen. No, bukan. Mereka hanya seolah-olah. Itu seperti Fata Morgana, kita lihat itu di gurun, ada air, oase. Di akhir zaman, roh Isabel, spirit Isabel ini, roh cemburu ini, roh manipulatif, roh fitnah, roh saksi dusta, roh superior, controlling. Ini semua ciri-ciri antikris. Orang narsisme itu memang controlling, ingin mengontrol di mana saja, mengontrol hidup orang, mengontrol organisasi, di dalam semua mau dikontrol. Usir roh-roh jahat, roh-roh spirit-spirit Isabel, roh-roh bercemburu.